Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan, penguasa bumi, langit dan di antara keduanya, karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan, penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video menasehati orang awam dan fanatik sia-sia belaka. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya di setiap video saya selalu mengatakan seperti yang tadi ya, tonton sampai selesai supaya mengerti dan tidak gagal paham. Karena kalau Anda belajar ilmu tasawuf ataukah ilmu kebatinan ataukah ilmu hikmah, itu adalah satu ilmu yang sebutannya berbeda-beda, barangnya sama ya. Yang dalam belajar tasawuf itu belajar tentang filsafat Islam. Anda mengkaji jauh lebih dalam tentang hakikat diri Anda, tentang Tuhan, tentang ilmu-ilmu, tentang hakikat jin, dajjal dan sebagainya. Nah, ilmu ini jarang dibahas di publik ya. Jarang dibahas di publik, di pengajian-pengajian umum jarang dibahas karena takutnya akan gagal paham dan menjadi fitnah, dibilang aliran sesat. Nah, ilmu tasawuf ini tidak semua kalangan bisa memahami dan tidak semua orang bisa mengerti, sehingga disebut kursi-kursi khusus ya, orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual, mendalami tentang hakikat dirinya dengan Tuhan, hakikat alam semesta ini, sehingga itu membuat dia semakin paham akan Tuhannya dan dirinya. Nah, misalnya alam semesta ini beserta isinya, beserta hewan, beserta makhluk adalah tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah segala-gala ini yang disebut Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu yang memang besar ya, Maha Besar, baik kekuasaannya besar dan sangat-sangat besar. Dia menyelimuti galaksi-galaksi, kan dari 9 planet, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan Pluto. Nah, itu galaksi ya. Ada yang perkumpulannya galaksi Bima Sakti, galaksi Bima Sakti lagi ada perkumpulan-perkumpulannya bahkan menjadi Andromeda. Andromeda itu adalah miliaran galaksi, dan ada miliaran Andromeda yang Allah menyelimuti itu semua secara tajalli ya, dan secara batinnya di setiap insan manusia itu ada. Karena dalam penciptaan Adam itu, kenapa iblis dan malaikat disuruh sujud kepada Adam? Karena Adam itu ditiupkan ruh Tuhan. Setiap manusia itu memiliki unsur-unsur Tuhan. Jadi tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala ke alam semesta dan makhluknya, maka Anda tidak akan bisa memandang dualitas. Nah, jadi kalau Anda bertemu dengan orang yang jahat, maka dia ada unsur Tuhannya. Anda bertemu dengan orang baik, maka dia ada unsur Tuhannya. Anda akan melihat segala-gala makhluk ini ada unsur Tuhan di dalam mereka.
Kalau Al-Hallaj menjelaskan itu wahdatul wujud ya. Wahdatul wujud itu maksudnya adalah di setiap manusia itu ada unsur Tuhannya. Misalnya kalau orang berpikir, oh berarti di setiap diri manusia ada Tuhan, ataukah dia Tuhan? Penjelasannya bukan seperti itu ya. Nah, di manusia itu ada unsur Tuhan. Yang saya bilang kepada teman-teman bahwa manusia ini terdiri dari fisik. Fisik yang membuat video ini, yang memandang Anda di video ini, mata, hidung, mulut, tangan, kaki, itu fisik. Softwarenya adalah jiwa ataukah kesadaran diri ataukah nafs, dan ruh itulah unsur Tuhan yang ketika meninggal fisik lebur, jiwa yang abadi, ruh kembali ke asal. Unsur-unsur Tuhan itu bukan semata-mata yang seperti Siti Jenar bilang ataukah Mansur Al-Hallaj bilang bahwa wahdatul wujud setiap manusia itu Tuhan, bukan ya. Maksudnya adalah ada unsur Tuhannya. Nah, ketika manusia-manusia mendengarkan unsur Tuhan ini ataukah bisikan ruh dan jiwa, inilah yang disebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jiwa itulah yang disiksa. Jiwa itu atau kesadaran diri ataukah nafs itulah yang disiksa karena dia yang diciptakan berkehendak bebas, berbeda dengan hewan. Nah, misalnya jiwa Anda yang saya bilang tadi, jasad, ruh, dan jiwa atau kesadaran diri, Anda mau bunuh diri Anda ya mati ya. Anda mau sebagai pencuri ya bisa jadi pencuri. Anda mau menjadi orang mulia bisa menjadi orang mulia. Sehingga ketika orang meninggal, jasad lebur, ruh kembali ke asal, jiwa inilah yang disiksa meskipun dia meninggal ditelan oleh ikan paus ataukah mayatnya tidak dikuburkan, karena jiwa itulah yang disiksa. Yang disebut siksa kubur itu adalah dimensi lain ya. Bukan semata-mata dia disiksa di dalam kubur itu, tapi dimensi lain. Karena mungkin ada orang bertanya, misalnya dia dimakan buaya, bagaimana eksekusinya? Tetap ya, jiwa itu disiksa di dimensi lain yang memilih. Makanya orang melakukan hal mulia, maka jiwanya itu disebut nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tenang, dia bahagia. Anda misalnya bersedekah memberi orang yang kelaparan, Anda merasa bahagia. Kebahagiaan itu 1000 kali lipat, berlipat-lipat, tidak bisa dibayangkan dengan misalnya yang diibaratkan buah tumbuh dari pohonnya terus tumbuh dalam surga atau bidadari. Karena untuk buah itu ada batasan bosan Anda. Misalnya Anda makan apel seember, itu ada batas maksimal puasnya. Misalnya Anda bersenggama dengan istri Anda yang cantik, ada batas puasnya. Sehingga ketenangan jiwa yang sejati itu, seperti Anda sedekah, Anda merasa bahagia, itu yang namanya surga dikali beribu-ribu lipat bahagia Anda. Dan Anda duduk bersama Allah, bersama para Rasul, wali, dan menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Sebaliknya kalau Anda melakukan hal mungkar, Anda menzolimi orang, Anda melakukan hal yang dilarang oleh agama, oleh Tuhan, maka misalnya Anda seperti pernah saya ceritakan, Anda punya istri misalnya, Anda berhubungan baik, tiba-tiba dia ketahuan selingkuh dengan lelaki lain. Kalau luka di tangan masih bisa disembuhkan. Kalau ibarat dalam neraka Anda minum air nanah, itu masih bisa disembuhkan. Ataukah Anda dilukai ataukah kena api, itu masih bisa disembuhkan. Tapi kalau perasaan ataukah jiwa yang sakit, Anda tiba-tiba diselingkuhi oleh istri Anda, maka itu jauh lebih sakit daripada sekedar luka oleh golok. Nah, rasa neraka itu adalah beribu-ribu kali lipat sakit hati Anda. Makanya disebut nafsul lawamah, jiwa yang terkatung-katung ya, pusing, puyeng, dan nggak tahu arah mau kemana. Ada yang dibilang jiwa yang tersesat. Nah, itulah rasa neraka. Karena luka itu dibanding sakit hati atau sakit jiwa itu jauh lebih sakit jiwa. Di neraka itu beribu-ribu kali lipat ya. Nah, mudah-mudahan penonton setia Muhammad Hamdan Al-Ghazali mengerti akan penjelasan ini. Dan ini kalau dijelaskan di awal tidak nyampe pikiran mereka ya. Mereka tidak mampu memahami karena ulama-ulama kita, kiai-kiai kita menutup ilmu ini. Biasanya mereka duduk di tempat khusus membahas tentang ilmu ini
dengan lebih fokus untuk anak muridnya yang memahami pemahaman yang jauh lebih dalam baru dibuka ilmu ini. Nah, kalau Anda memberikan penjelasan ilmu yang seperti ini misalnya ke orang-orang awam ataukah ke orang fanatik, maka malah akan bertengkar ya. Malah akan kelahi, malah Anda dibilang sesat, malah Anda dibilang ilmu aneh ya. Sehingga kalau bertemu dengan awam, maksudnya yang tidak mempelajari lebih dalam tentang filsafat Islam atau ilmu tasawuf, maka kalau mereka teman Anda berbicara, ya ladeni dengan cara ataukah sebatas ilmu mereka. Kalau mereka awam, ya kita akan menjadi awam juga. Anda menjadi singa di kandang singa, menjadi bebek di kandang bebek, menjadi kambing di kandang kambing, dalam istilah membaur dengan teman-teman kita di masyarakat ini. Karena yang bisa fahami ini hanya orang-orang tertentu. Saya sangat sering menjelaskan, pada akhirnya mereka bilang sesat, pada akhirnya mereka mengatakan itu ilmu aneh. Padahal ini dijelaskan oleh semua waliullah, 9 wali. Syekh Abdul Qadir Jailani, inti isinya adalah ilmu ini ya. Wali-wali Timur Tengah tingkat keilmuan yang tinggi membahas ilmu ini, yang sangat jarang. Kebanyakan kita di masyarakat ini dijelaskan tentang bagaimana beribadah syariat, bagaimana untuk menghormati orang tua, tapi untuk pengenalan diri awaludin marifatullah kepada Tuhan itu sangat jarang dijelaskan. Nah, pesan-pesan buat teman yang paham tentang ilmu spiritual atau filsafat Islam ini, supaya tidak gagal paham, ya kita di awam, kita menjadi awam ya. Dan Allah mencintai mereka sesuai dengan ilmu mereka. Orang yang fanatik itu sia-sia belaka. Anda akan menghabis-habiskan waktu dan akan muncul kedengkian kalau Anda memaksa ilmu itu kepada mereka. Biarkanlah apa yang mereka yakini, ya itu yang dia amalkan. Yang paling bagus itu kita menjalani apa yang kita yakini masing-masing tanpa menyenggol kiri dan kanan. Karena beda ilmu, beda guru, beda ajaran dan sebagainya, dengan tujuan bahwa kita untuk mengenal Tuhan kita dan hakikat diri kita. Nah, tajalli Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang disebut wahdatul wujud oleh Mansur Al-Hallaj itu adalah unsurnya ya. Bukan misalnya ada hewan nih, hewan itu Tuhan, bukan ya. Itu terlalu gagal paham. Sehingga janganlah membuka ilmu seperti ini kepada perkumpulan, misalnya seperti Anda pengajian yang Anda tahu takaran ilmu mereka. Berikanlah apa yang sesuai dengan ilmu mereka. Makanya selalu saya bilang konsultasikan kepada kiai Anda, kepada guru Anda, supaya Anda tidak gagal paham. Jadi sia-sia kadang ya kita memberikan ilmu-ilmu yang berdasarkan dalil, hadis dan dari kitab-kitab kepada orang yang awam. Awam itu adalah bahasa Arab yang istilahnya adalah orang yang mempelajari ilmu bagian dasar saja. Bukan awam itu maksudnya bukan orang pelosok, bukan ya, tapi yang belum naik tingkatan level ilmu spiritualnya. Karena semakin mereka awam, semakin gampang dimanipulasi ataukah diperintah ataukah didogma ataukah di brainwash untuk misalnya menyerang kubu lain ataukah penuh angkara murka. Makanya zaman-zaman Rasulullah diturunkan ke Arab itu zaman-zaman kebodohan ataukah zaman gelap yang Rasulullah hadir untuk memberikan cahaya terang benderang supaya ilmu spiritualnya jauh lebih mulia dan tidak mudah terprovokasi dan tidak menghancurkan kelompok lain. Karena fanatik dan awam ini adalah orang-orang yang gampang di brainwash untuk kepentingan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama. Nah, terima kasih. Seperti itu penjelasan singkat pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah kata itu murni kebodohan saya pribadi. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dan semoga Anda paham. Konsultasikan kepada guru Anda dan dukung terus channel ini. Yang belum subscribe dengan klik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Akik, yang membahas lengkap game secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas bagus dengan ring perak dengan harga bersahabat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.